Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin an amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, jamaah yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat karunia hidayah kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita menjalankan puasa Ramadan sudah sampai ke penghujung bulan. Tinggal hitungan jari. Oleh karena itu mari kita bermuhasabah. Sampai tidak sebenarnya cita-cita, target, indikator kita melaksanakan puasa Ramadan. Apa sebenarnya tujuan kita puasa Ramadan? Di dalam surat Al-Baqarah berulang kali dibacakan, tujuan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya, tinggal hitungan jari. Kira-kira apakah kita mampu meraih derajat ketakwaan itu pasca bulan Ramadan? Apa tuh sebenarnya takwa itu? Saya menjelaskan, mengkategorikan takwa itu yang pertama adalah potensi diri. Apa makna potensi diri? Takwa itu sebenarnya sudah ada sejak kita lahir. Dalam salah satu ayat, Allah berungkap, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu diberi oleh Allah potensi keimanan atau kedurhakaan dan ketakwaan. Jadi setiap bayi lahir itu sudah memiliki 50-50, separuh itu menjadi orang yang durhaka, separuh menjadi orang yang bertakwa. Disinilah peran kedua orang tuanya. Apakah yang dipupuk kedurhakaannya ataukah yang dipupuk ketakwaannya sehingga seseorang muncul menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi yang pertama, takwa adalah potensi diri. Bahasa Jawanya gawan bayi. Dari lahir itu sudah ada. Lalu yang kedua, takwa itu proses. Mengapa saya katakan proses? Kembali kepada tujuan puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi proses. Apa proses yang dilalui? Salah satunya adalah puasa Ramadan. Mengapa puasa Ramadan bisa menjadikan seseorang yang bertakwa? Coba kita lihat. Selama bulan Ramadan, ketaatan kita terbangun. Solidaritas kita terbangun. Bagaimana semangat kita berbagi dan bagaimana semangat kita menghambakan diri kepada Allah. Dalam suasana situasi COVID, kita masih mampu berbagi. Dalam keadaan yang lelah, keadaan yang capek, keadaan yang ngantuk, kita masih bisa memaksa mata kita untuk mentadaburi Al-Quran. Padahal di luar bulan Ramadan kadang waktu kita senggang, rezeki kita longgar, tetapi kita tidak mampu untuk berbagi, bukan kemampuannya, tetapi kemauan dalam hatinya, kemampuan dalam ketaatannya itu yang kurang. Maka puasa Ramadan adalah saat-saat untuk membentuk pribadi menjadi bertakwa. Jadi yang pertama, takwa itu potensi diri, yang kedua takwa itu proses, kemudian yang ketiga takwa itu hasil. Puasa Ramadan kita ingin memperoleh derajat takwa. Jadi hasilnya nanti menjadi orang yang bertakwa. Kapan hasilnya? Oke, kalau kita menyemai, kemudian kita memupuk, kemudian kita perlahan-lahan menyiangi daun, mungkin menyiangi rumput yang kotor, ingin mendapatkan buah yang bagus, yang lezat, yang banyak. Nah sekarang ketika kita memupuk ketakwaan kita, memupuk keimanan kita selama bulan Ramadan, harapan kita adalah memperoleh buah dari puasa itu berupa pribadi yang takwa. Pribadi yang takwa itu yang seperti apa?
pribadi yang takwa itu yang lahir memiliki keseimbangan antara horizontal dan vertikal kita, antara hablu minallah dan hablu minanas kita. Kita bisa melihat dari surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, ayat 4. Al-Quran itu apa? Hudalil mutakin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ciri orang yang bertakwa pertama adalah orang yang selama hidupnya selalu berpedoman, berpetunjuk terhadap Al-Quran. Lalu yang berikutnya, siapa orang yang bertakwa itu? Di sana dikatakan yang percaya pada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang membayar atau menunaikan zakat, yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan seterusnya. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 3. Ada satu keseimbangan. Ketika beriman kepada Allah, ketika kita menjalankan sholat, kemudian ada membayar zakat. Mungkin kurang lengkap, saya penuhi, saya lengkapi dengan bagaimana ayat yang sering dibaca di saat bulan Syawal. Ada di surat Ali Imran. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang senang minta maaf. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wajana. Wajana tu'ardu has-samawati wal ar. Siapa orang yang bertakwa itu yang suka meminta maaf, dijanjikan oleh Allah masuk surga yang surganya itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk menuju ketakwaan, apa yang bisa kita lakukan? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Menafkahkan sebagian rizki baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas, yang mampu mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jelaslah ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Vertikal kita memupuk ketaatan kita dengan wujud ibadah kita, kemudian horizontalnya kita suka berbagi, kita suka berderma. Akhirnya apa buah Ramadan? Seseorang dikatakan Ramadannya berhasil. Seseorang dikatakan Ramadannya membuahkan takwa jika pasca Ramadan, setelah Idul Fitri, ketaatannya kepada Allah bertambah, ibadahnya bertambah baik, hubungan sosial kemasyarakatannya juga bertambah baik. Jadi dengan bahasa yang berbeda, orang yang bertakwa memiliki ketaatan individu dan ketaatan sosial. Soleh individu dan soleh sosialnya. Soleh individu imannya kuat, ibadahnya rajin, benar sesuai tuntunan Rasul. Sosialnya kuat, suka berbagi, suka membantu, suka menolong terhadap sesama. Bapak, Ibu, Bunda-bunda, Ayahanda, jamaah yang dirahmati Allah, demikian target kita Ramadan. Mari, masih ada waktu untuk melihat, kalau kemarin saya sudah jalan sekian waktu, sampai belum sih? Oh, belum nyampe. Kalau gitu sekarang aku genjot. Sekarang aku gas, sekarang aku lebih fokus. Agar apa? Agar ketaatan itu tercapai. Siapa tahu tinggal hitungan hari kita bisa menutup dan menuntaskan Ramadan dengan kualitas yang luar biasa. Yang sudah terlanjur tidak usah terlalu disesali. Tetapi bagaimana menghabiskan Ramadan dengan ketaatan kita kepada Allah sehingga akhir bulan Ramadan kita mampu meraih derajat takwa. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian kultum saya, sekedar mengingatkan kembali kita sampai enggak pada tujuan kita berpuasa Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.